warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 20 Desember 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga atau PRT kembali terjadi. Kali ini dialami oleh pekerja rumah tangga yang berinisial SHK, asal Pemalang, Jawa Tengah. Perempuan berusia 23 tahun itu mengalami tindak kekerasan oleh majikannya dan 5 PRT lainnya di kawasan Simprung, Jakarta Selatan. Ia di antara lain dipukuli, ditampari, dicakar, disundut dengan benda panas, diperintahkan memakan kotoran anjing peliharaan, hingga diikat dengan rantai dan diborgol di kandang anjing. Berdasarkan hasil visum dokter di rumah sakit, SHK mengalami patah tulang, tertutup pada tulang tempurung kepala, dan lebam di kedua mata akibat benda tumpul. Luka parah juga dialami di bibir, atas leher, payudara, dan kedua tungkai. Nah, pemirsa, melihat hal tersebut, mengapa masih marak kekerasan terhadap PRT? Apa sumber permasalahan siklus dari kekerasan PRT? Apakah undang-undang PRT akan memberikan jaminan keamanan kepada pembantu rumah tangga? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Imam Ghazali dari Aliansi Buruh Indonesia. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana ini kabarnya ini, Bung Imam? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Dan mudah-mudahan semua pemirsa Global Channel juga demikian ya, Amin ya rabbal sehat alamin. semua. Baik, Bung, langsung saja ini menyikapi terkait dengan peristiwa tersebut ini. Menurut kacamata Anda ini, Bung, apakah pekerja rumah tangga ini termasuk kelompok yang rentan atas berbagai macam diskriminasi dan mengapa sering kali terjadi ya kekerasan terhadap pembantu rumah tangga? Apakah hal ini menunjukkan bahwa ada seolah-olah ya dalam tanda petik perbudakan modern atau seperti apa ini sebenarnya yang terjadi? Ya, Mas Aziz dan para pemirsa Global Channel sekalian. Jadi kalau dikatakan tadi pertanyaannya apakah posisi pekerja rumah tangga atau PRT itu rentan? Saya pikir jawabannya iya ya. Karena kenapa dikatakan rentan? Karena yang pertama posisinya lemah, Mas Aziz. Jadi PRT itu kan dalam struktur selalu berada di dalam subordinat ya, di bawah. Ya, artinya sebagai pelayan pasti dia punya majikan kan gitu ya. Jadi secara posisi dia pasti di bawah ya, subordinat. Sehingga segala sesuatu yang berada di posisi bawah ya dalam struktur sebuah pekerjaan itu pasti dia mempunyai sesuatu yang posisi lemah, artinya tidak kewenangannya semakin terbatas ya. Sehingga yang kedua, PRT ini kan kebanyakan bekerjanya di wilayah privat ya, Mas Aziz ya. Di wilayah privat di mana tidak mudah terekspos ya. Jadi misalkan kasus penganiayaan terhadap PRT itu kalaupun terjadi biasanya eksposnya bukan dari PRT itu sendiri, pasti dari pihak luar yang kebetulan dia mengetahui itu. Nah, kondisi PRT kebanyakan ketika dia berada di wilayah privat itu tidak memberikan kesempatan banyak untuk mengekspos apa-apa yang terjadi pada dirinya termasuk tadi katakanlah penganiayaan dan kedoliman-kedoliman yang ada. Yang kedua, yang berikutnya, maksud saya yang ketiga adalah ini dari sisi PRT-nya sendiri ya, pekerja rumah tangga itu sendiri biasanya kebanyakan latar belakangnya itu mereka berasal dari pendidikan dan level skill yang rendah. Nah, dengan pendidikan dan level skill yang rendah inilah kemudian kadang tidak tahu, kalaupun ditolimi, kadang tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah ketoliman, kalaupun kemudian
bahwa itu adalah sebuah penganiayaan atau kedoliman, mereka juga tidak punya pengetahuan yang cukup harus melakukan apa, menghubungi siapa, dan bagaimana. Dan dengan level pendidikan dan skill yang relatif rendah itu pula, mereka mudah diintimidasi dan kemudian akhirnya berhenti kalaupun ada keinginan untuk mau mengekspos apa-apa yang terjadi pada diri mereka. Begitu Mas Aziz. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau dikatakan dalam tanda petik tadi adalah apa? Perbudakan modern gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan ciri-ciri budak itu adalah misalkan tidak punya kewenangan mengatur dirinya, ya. Jadi dia sendiri tidak punya kewenangan mengatur dirinya, tidak artinya hak-hak dia sendiri semakin relatif sedikit dan lebih banyak orang lain yang mengatur dirinya, ya. Kemudian yang kedua misalkan bekerjanya melebihi daripada kemampuan. Katakanlah kalau rata-rata orang bekerja 8 jam, dia bisa bekerja lebih dari 18 sampai 20 jam misalkan ya. Yang artinya kan berarti dia melebihi daripada kemampuan apa yang ada. Bahkan kemudian kalau zaman dulu kita lihat seorang budak itu kelihatan dari bagaimana dia melakukan pekerjaan-pekerjaan berat yang sebenarnya dia tidak mampu, tetapi kemudian dipaksa untuk melakukan itu ya. Nah, kemudian berikutnya ciri-ciri perbudakan adalah hasilnya atau upahnya tidak sepadan ya dengan beban kerjanya. Kan begitu ya, kalau budak dulu yang penting hidup gitu aja, dikasih makanan yang penting hidup, gajinya bahkan tidak dikasih, tapi dia disuruh bekerja keras yang hasilnya berlipat-lipat dan itu dinikmati oleh majikan. Sementara para pekerja budak tadi dia tidak mendapatkan banyak hal ya. Dan kemudian yang terakhir tidak ada perlindungan. Bahkan kalaupun terjadi penganiayaan pada dirinya, pihak di luar majikannya, di luar nah, itu tidak mampu untuk apa namanya membantu ya, tidak mampu untuk membantu, paling hanya prihatin, menyarankan dan sebagainya. Jadi tidak mampu untuk membantu karena tadi seakan-akan bahwa pekerja tersebut itu di dalam wilayah penuh majikannya. Jika ini yang terjadi, dan kemudian kita lihat dari apa fenomena yang terjadi, ya, maka bisa jadi ya kejadian penganiayaan PRT dan sebagainya itu sebenarnya adalah bentuk dari perbudakan. Cuma berada di zaman sekarang sehingga layak disebut sebagai perbudakan modern begitu, Mas Aziz. Ya, baik. Berikutnya, melihat kondisi yang seperti demikian, agaknya memang penting ya bahwa negara itu hadir di tengah-tengah rakyatnya ya, terutama yang berprofesi sebagai PRT. Tapi kemudian kalau kita melihat fakta yang ada di berbagai macam pemberitaan, ini kan ada juga pengesahan rancangan undang-undang PPRT. Nah, melihat hal tersebut ini, Bung Imam, apakah rancangan undang-undang ini nantinya bisa menjadi solusi bagi setiap permasalahan para pekerja rumah tangga ini, menurut Anda? Oh ya, saya sepakat bahwa eh, teman-teman PRT ini perlu untuk dilindungi. Dan seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa karena posisi mereka yang rentan dari berbagai sudut, maka tentu saja perlindungan tidak bisa muncul dari dirinya sendiri, harus dari pihak eksternal. Dalam hal ini adalah tentu saja kehadiran negara mutlak diperlukan, ya mutlak diperlukan. Sehingga saya sepakat kalau memang harus ada perlindungan dalam hal ini adalah kehadiran negara. Nah, pertanyaannya adalah apakah kehadiran negara misalkan hanya di bahkan masih berupa rancangan ya, kalau tidak salah itu hingga sudah 18 tahun ini ya, masih berupa rancangan undang-undang. Ini Rancangan. Ya. rancangan ya, 18 tahun ini masih rancangan, jadi mau melindungi orang yang sudah jelas-jelas rentan ya lemah saja masih dirancang Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja itu ya, padahal yang dilindungi bukan orang rentan, itu orang kaya dilindungi tapi dengan cepat dilindungi ya, bahkan kalau sidang kalau perlu hanya hitungan beberapa bulan selesai. Diprotes banyak orang pun ya
emang gue pikirin begitu ya. Kalau kita lihat pada warga negara yang sudah jelas-jelas ada kerentanan ya, kelemahan itu tidak cepat memberikan perlindungan, tetapi jika ada keinginan dari diduga misalkan oligarki dan sebagainya itu cepat membuat undang-undang. Tidak perancangannya tidak lama-lama, langsung. Jadi pakai kelas expert. Tetapi kalau ini catatan bahwa kehadiran negara memang dirasakan sangat kurang kalau di negeri ini. Namun Mas Aziz, rancangan undang-undang, saya sebut rancangan undang-undang saja ya, itu jelas tidak menjamin adanya perlindungan. Yang pertama, karena masih berupa rancangan. Itu yang pertama. Ya kan masih berupa rancangan, jadi orang rencana itu masih berupa rencana, ya masih angan-angan. Nah, kalaupun nanti jadi undang-undang perlindungan tenaga kerja dalam ini adalah PRT, itu pun juga tidak menjamin. Kenapa saya katakan tidak menjamin? Karena sebenarnya permasalahan PRT itu adalah tidak semata-mata karena adanya penganiayaan dan hal negatif yang menimpa mereka. Ya, jadi justru permasalahan itu adalah muncul sebenarnya adalah karena didasari atas ekonomi. Artinya begini, Mas Aziz, kalau tidak ada PRT kan berarti tidak perlu ada yang dilindungi kan sebenarnya begitu. Nah pertanyaan adalah kenapa ada PRT? Ya karena memang PRT itu muncul karena ada faktor ekonomi di mana mereka bekerja dalam ini sebagai pembantu rumah tangga karena dorongan ekonomi. Mereka ingin kesejahteraannya meningkat atau bahkan yang tadinya merasa sejahtera ingin menjadi sekedar sejahtera saja gitu ya. Nah, itu sehingga mendorong mereka untuk bekerja. Sehingga bekerja termasuk memasuki sektor-sektor privat seperti pembantu pekerja rumah tangga. Dan mereka tahu itu konsekuensinya ketika masuk di situ bahwa pekerjaannya tidak jelas. Ya, job desk-nya cuma satu, mengikuti instruksi dari majikan itu saja. Tapi perintilannya banyak, disuruh apa gitu kan banyak ya. Nah, mereka tahu risikonya bahwa dengan pekerjaan yang job desk-nya tidak jelas dan perinci itu akan banyak masalah nanti ya, jauh dari rumah ya, hidup bersama dengan apa namanya majikan itu risikonya juga besar jika tidak ada hal-hal yang menjamin itu. Mereka tahu, tetapi mereka terpaksa melakukan itu karena dorongan ekonomi. Jadi kalau ingin menjamin ya tidak adanya sebuah kedoliman kepada PRT itu ya ekonomi, nih, faktor ekonomi. Nah, menyelesaikan ekonomi tidak cukup dengan rancangan undang-undang, tidak cukup hanya dengan undang-undang perlindungan PRT. Tetapi bagaimana ekonomi sistem ekonomi ini, ekonomi yang ada dikelola supaya warga negara semuanya itu sejahtera. Kalau sudah sejahtera, mungkin pembangun rumah tangga tidak terlalu banyak dibutuhkan. Kok bisa? Iya. Ketika negara sejahtera, ketika sebuah negeri itu sejahtera, maka fungsi-fungsi orang bisa digantikan oleh teknologi. Kita bisa lihat misalkan di Qatar gitu misalkan itu warga negaranya tidak banyak jadi pembantu rumah tangga, betul nggak? Mereka membantu rumah tangga justru dari negeri di luar Qatar, betul ya? Bahkan di beberapa negara-negara maju sekarang beberapa fungsi mulai dialihkan kepada robot. Ya, mulai dari ya yang kita lihat sehari ini mesin cuci sudah pakai mesin. Nanti kemudian membukakan pintu itu sudah tidak perlu lagi pakai orang, sudah pakai sensor dan sebagainya. Bahkan sekarang sudah banyak robot-robot tertentu ya, dan sebagainya. Nah, artinya dengan kesejahteraan yang meningkat itu nanti pembantu rumah tangga menjadi kurang ada. Lalu pembantu rumah tangganya kemana? Nggak bisa bekerja kan? Ya tidak, karena apa? Karena ekonominya sudah terpecahkan. Buat apa kerja jadi pembantu rumah tangga kalau ekonominya sudah sejahtera? Sebagai misalkan negeri-negeri di Qatar, di apa Arab Saudi dan sebagainya itu ya. Nah inilah yang tidak disadari oleh penguasa di negeri ini tuh. Bagaimana mereka harusnya melindungi tidak hanya sisi undang-undang hukum saja, tetapi justru ekonomi. Kemudian berikutnya lagi, Mas Aziz mungkin akan lebih agak jauh lagi. Pekerja rumah tangga ini muncul kebanyakannya mayoritas itu kan berasal dari mereka yang dengan latar belakang tingkat pendidikan dan skill yang rendah. Pertanyaannya adalah kenapa kok mereka tingkat pendidikan dan skillnya rendah? Oh, karena kan mereka tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pertanyaannya,
Kenapa mereka tidak punya kesempatan? Ya karena faktor orientasi penguasa terhadap pembangunan sumber daya manusia ini relatif rendah. Nah, kalau sudah rendah, yang dipikir cuma proyek-proyek, bangun, ya, bangun infrastruktur, bangun materi, tetapi membangun orangnya itu tidak kuat. Ya, yang terjadi demikian ketika pendidikan rendah, skill rendah, maka outputnya pasti berupa orang-orang yang bekerja pada sektor-sektor yang kurang tinggi. Dan itu kemudian disitulah kemudian subordinat itu telah memungkinkan terjadinya rendah. Mungkin itu Mas Aziz. Ya baik, Bung Imam, terakhir Bung, kita juga tidak bisa memungkiri ya bahwa profesi sebagai seorang pekerja rumah tangga atau PRT ini masih saja dalam banyak sengkarut problem atau masalah begitu. Lantas kemudian menurut Anda sendiri nih bisa dijelaskan ulang ini apa solusi yang tepat ya untuk menyelesaikan problem ini baik secara personal masyarakat ataupun solusi secara sistemik dan tuntas. Iya, jadi begini, Mas Aziz, kalau kita bicara yang tadi solusi tuntas, biasanya solusi tuntas itu hanya akan didapatkan ketika kita sudah mendapatkan eh, penyebab utamanya, ya, jadi penyebab yang paling pokok atau root cause gitu ya. Jadi akar penyebabnya, gitu ya, apa? Nah, kalau kita lihat, kita memandang bahwa akar permasalahannya, akar penyebabnya ternyata bukan hanya dari sisi individu ya, tetapi tadi kita lihat banyak sekali. Dan terutama yang paling kita lihat adalah eksploitasi terhadap pembantu rumah tangga ini terjadi karena kita berada di negeri yang kapitalis materialis. Ya, kapitalis materialis. Ingat ya, ketika Islam muncul di benua Arab ya, seribuan tahun yang lalu, sebenarnya budak juga ada. Bahkan di dalam Islam perbudakan juga diakui. Tetapi nasib budak-budak di dalam eh, sistem Islam, di dalam suasana Islam sangat berbeda jauh dengan budak-budak di era kapitalis ya. Nah, termasuk saat ini di mana eksploitasi perempuan ditingkatkan, kemudian moralitas menjadi rendah sekali, tidak diberi perhatian. Ini yang terjadi. Maka jika permasalahan ini diselesaikan dengan sistem kapitalis, di mana sistem kapitalis ini menyelesaikannya dengan para pemikiran manusia juga menjadi tidak tuntas, ya. Bagaimana mungkin masalahnya mobil diselesaikan oleh mobil itu sendiri kan nggak mungkin. Mobil yang diselesaikan oleh pembuat mobilnya, ya. Nah, termasuk juga ini, maka masalah manusia hanya bisa diselesaikan oleh pembuat manusia, zat pembuat manusia yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan di Islam itu diajar. Maka saya tawarkan kepada para pemirsa Khilafah Channel ini, mari jangan mencari alternatif yang sudah jelas rusak. Mari kita cari alternatif solusi yang baru, ya, atau yang lama tapi sekarang tidak dipakai lagi. Apa itu? Yakni alternatif Islam. Ya, itu adalah alternatif solusi yang dulu pernah dipakai dan berhasil, sekarang ditinggalkan, akhirnya kita sekarang dalam keadaan yang bobrok dan rusak. Mari kita ini. Secara individual di dalam Islam itu, pertama, Islam mendorong sekali ya kaum pria sebagai pemimpin rumah tangga untuk mengambil peran, mencukupi nafkah. Jadi para pekerja rumah tangga yang tadi kebanyakan perempuan, itu sebenarnya kalau di dalam Islam mereka tidak wajib untuk bekerja. Yang wajib bekerja itu adalah para pria itu ya, dan wanita diarahkan untuk menjadi pendidik rumah tangga. Jadi di rumah tangga mendidik anak-anaknya kan gitu ya. Itu sebenarnya fungsinya di situ. Sehingga mereka nanti akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas dengan masa depan yang lebih cerah. Harusnya di situ. Namun yang terjadi saat ini dengan sistem kapitalis, wanita didorong untuk keluar ke publik sementara perannya sebagai pendidik anak-anak di rumah tangga menjadi berkurang. Di dalam Islam tidak demikian. Itu dari sisi individual. Maka saya sarankan secara individual, mohon para suami untuk lebih bertanggung jawab terhadap para istri dan anggota keluarganya. Bekerja keraslah, lebih keras lagi meskipun rezeki memang Allah yang atur. Tetapi dengan bekerja keras itu menunjukkan kita sebagai para pria punya kemuliaan. Dan para wanita juga demikian, ya, lebih sayanglah kepada nasib
anak-anak kita. Mereka butuh kehadiran kita, butuh pendidikan kita. Sehingga mereka kelak akan menjadi orang-orang yang hebat. Dan kemudian masyarakat yang masyarakat ini. Masyarakat itu di dalam Islam itu juga menghormati para wanita. Jadi penghormatan pada wanita itu sangat tinggi di masyarakat, ya di dalam Islam. Bahkan eh, surga ada di telapak kaki ibu. Kan begitu ya, itu menunjukkan bahwa penghormatan terhadap wanita di dalam konsep Islam itu sangat tinggi. Maka tentu saja masyarakat di dalam Islam tidak akan membiarkan begitu saja ketika ada para wanita yang kebetulan sebagian besar PRT itu kan wanita ya, itu terzolimi. Mereka akan melakukan kontrol sosial, termasuk majikan-majikannya. Pasti tidak akan melakukan penganiayaan dan hal-hal yang menzolimi karena dalam Islam hal itu sangat tidak diperbolehkan. Yang terakhir Mas Aziz, negara. Di dalam Islam negara itu memberikan perlindungan. Makanya menyesuaikan masalah pembantu rumah tangga ini bukan hanya memberikan aspek perlindungan hukum semata, tetapi tadi saya sampaikan kesejahteraan, yakni sistem ekonomi. Nah, bagaimana bisa sejahtera kalau sekarang negaranya saat ini kita diatur kapitalis? Sumber daya alam banyak dikuasai oleh para oligarki. Orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang miskin tidak punya kesempatan untuk punya pengetahuan pendidikan dan skill yang cukup tinggi, sehingga akhirnya terjadilah kemudian kemiskinan struktural. Ya, lahir dari keluarga miskin, besar tetap miskin, dan kemudian nanti menghasilkan keturunan miskin yang dimana tidak punya miskinnya dikarenakan tidak diberi kesempatan yang sama karena mereka hanya mendapatkan pengetahuan dan skill yang rendah. Disitulah kemudian hadirnya sistem ekonomi Islam yang harusnya bisa kita adopt untuk mengeluarkan kesengsaraan yang dialami oleh para PRT, termasuk juga hukumnya ya, kita harus bayangkan ya. Jadi kalau ada PRT dia majikannya ya, maka tentu saja berlaku kisos gitu ya. Jadi kalau lihat tadi di pembukaannya SK tadi disiksa demikian rupa, maka Islam akan hadir memberikan keadilan yang sama ya, dan ini dilakukan kisos, dan itu akan mencegah perilaku daripada majikan-majikan yang lain untuk melakukan kezaliman. Itu saja mungkin Mas. Ya, baik. Syukron wa jazakumullahu khairan kasiron. Terima kasih kepada Bung Imam Ghazali ini atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imam Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.